Pameran uang ini merupakan bagian dari hasil penyitaan Kejagung dalam kasus korupsi fasilitas ekspor minyak goreng. Uang-uang itu langsung dimasukkan ke dalam rekening penampungan Jampitsus dan tercatat sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Gue capek ya lihat negeri ini. Banyak yang ngomongin ekonomi, pendidikan, moral, tapi satu hal yang always luput, yaitu teladan. Lo pernah mikir gak sih, gimana kalau Pancasila cuma jadi slogan? Tanpa contoh nyata, pemimpin sibuk berkuasa, masyarakat kehilangan arah, Pancasila jadi kosong. Pemimpin itu bukan cuma presiden atau menteri, bisa guru, ketua RT, bahkan kakak kita yang ngasih contoh sendiri. Tapi sekarang banyak jabatan tinggi bermunculan, yang jadi panutan jelas cuma sedikit. Keteladanan itu bukan sekedar ucap janji keadilan dan kemanusiaan, tapi tindakan nyata. Kalau pemimpin korupsi ratusan, nyalahin rakyat pakai jabatannya untuk memperdaya diri sendiri, itu jauh dari nilai Pancasila. Sila kedua bilang keadilan sosial, sila kelima soal kemanusiaan. Tapi tindakan mereka mengkhianati semua itu, dan ujungnya rakyat enggan percaya lagi. Dan masyarakat jangan ngarep jadi panutan kalau diri sendiri nggak tertib. Buang sampah sembarangan, ngelanggar lampu merah, menyebar berita hoaks, dan berkata kasar di media sosial. Sebuah mobil Fortuner berplat dinas diduga menerobos lampu merah pada Jumat 11 Juli 2025 pagi. Semua itu bertentangan sama semangat gotong royong, keadilan, dan persatuan. Kita sering nyalahin pemimpin, padahal diri kita yang salah. Sering kasih contoh buruk di lingkungan kita masing-masing. Inilah lingkaran masalahnya. Pemimpin gagal memimpin dengan hati nurani, masyarakat pun ikut rusak moralnya. Terus hilang, generasi muda bingung mau nyontoh apa. Budaya gotong royong diterjang oleh ego, semangat persatuan pun pudar. Masyarakat yang terlibat judi online mampu menghabiskan 70% gajinya untuk bermain judi online. Tapi disinilah letak harapannya. Keteladanan itu sifatnya menular. Satu contoh baik di lingkungan kecil bisa menyebar luas. Kalau Anda seorang guru, disiplin dan peduli. Kalau ketua RT, urus lingkungan dengan hati dan adil. Kalau kamu kakak, kamu harus peduli kepada adikmu dalam tindakan, bukan cuma omongan. Itu sudah membawa perubahan. Pancasila bukan teori, ia harus diwujudkan, dan untuk itu kita semua pemimpin ataupun bukan harus memulai dari diri sendiri. Kalau pemimpin kembali sadar bahwa jabatannya itu amanah, bukan sebagai power. Kalau masyarakat sadar bahwa perubahan dimulai dari kebiasaan sehari-hari. Kalau pendidikan karakter kita kuat sejak dini, maka Indonesia bukan cuma negeri yang maju secara ekonomi, tapi juga bangsa yang adil, manusiawi, dan bersatu. Bangsa yang patuh pada nilai-nilai Pancasila bukan karena takut hukum, tapi karena hati nurani. Dan jadi pertanyaan buat kamu, hari ini kamu sudah jadi teladan belum? Kalau udah, menjalankan nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari. Kalau belum, ya mulai sekarang aja. Karena tanpa teladan yang nyata, Pancasila cuma jadi kata di buku teks. Tapi kalau kita semua berjalan di jalur yang benar, kita bisa jadi bangsa yang beradab, bukan cuma sekedar slogan. Usianya yang menginjak 73 tahun, Presiden Prabowo Subianto menyatakan ingin melawan
Meskipun Presiden mengaku ada ancaman yang diterima oleh para penegak hukum. Geram dengan ulah koruptor hingga ingin membuat penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Dia akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar, dia ketemu sama dia. Terima kasih semua yang udah dengar. Semoga kita semua bisa lebih sadar dalam bertindak. Indonesia bisa asal kita mulai dari kita sendiri.